Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih semangat anak-anak? Oke. Sekarang minggu kedua untuk kelas 4. Sebelum kita memulai pembelajaran, mari baca doa bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahma. Ya Allah, tambahkanlah ilmuku dan pertinggilah kecerdasanku ini. Amin. Untuk pertemuan pertama, kita akan mempelajari yaitu matematika masih di pembelajaran 1 ya, yaitu tentang pecahan. Minggu lalu kita sudah membahas yaitu mengenai arti pecahan, kemudian pecahan senilai, dan cara menentukan pecahan senilai. Yang akan kita bahas hari ini yaitu bentuk-bentuk pecahan. Di sini Ibu sudah membuat rangkumannya, anak-anak mohon untuk disimak baik-baik ya. Oke, bentuk-bentuk pecahan yang pertama ada yang disebut dengan pecahan biasa. Pecahan biasa sudah Ibu bahas waktu Jumat lalu, di mana pecahan biasa itu bilangan atau bilangan yang dapat dinyatakan sebagai A per B, yaitu contohnya 1/2, kemudian 3/4, dan lain-lain ya. Bilangan pecahan biasa itu terdiri dari pembilang dan penyebut. Yang kedua yaitu pecahan campuran. Anak-anak yang sudah ada buku paket bisa dibuka halaman 21 ya. Kenapa disebut dengan pecahan campuran? Pecahan campuran dikatakan demikian karena memuat bilangan bulat dan bilangan pecahan. Di sini sudah Ibu tandain ada contoh pecahan 1/2. Maka angka 1 yang dilingkarin warna merah itu disebut dengan bilangan bulat, dan 1/2 yang dilingkari dengan lingkaran biru itu disebut dengan bilangan pecahan. Jadi bilangan pecahan campuran itu terdiri dari bilangan bulat dan bilangan pecahan. Bilangan pecahan campuran ternyata dapat diubah ke dalam bentuk pecahan biasa ya. Nah, bagaimana caranya? Maka kita akan bahas bersama-sama. Pecahan campuran itu seperti A, B per C. Maka untuk mengubah ke pecahan biasa yaitu C dikali A ditambah B. Nah, ini anak-anak harus paham ya. Ini rumusnya. A, B per C. Cara mengubah ke pecahan biasa yaitu C dikali A ditambah B per C. Oke, kita langsung masuk ke contohnya. Contoh, di sini ada 2, 3/7. Maka 2 sebagai A, kemudian 3 sebagai B, dan 7 sebagai C. Kita menggunakan rumusnya yaitu C dikali A ditambah B per C. 7, sini buat tulis 7 dikali 2 ditambah 3 per 7. Maka yang pertama adalah kita kalikan dulu. 7 dikali 2 jawabannya adalah, iya betul, 14. Kemudian 14 ditambah 3 ya. 14 ditambah 3 per 7. Kita tinggal tambahkan 14 ditambah 7 yaitu 17 per 7 ya. Kita tulis di sini 17 per 7. Maka pecahan biasa dari 2, 3/7 jawabannya adalah 17 per 7. Oke, sekarang ke nomor 2 ya. Kita bahas ke nomor 2. Nomor 2 di sini ada soalnya 3, 5 per 9. Jika kita ubah ke dalam pecahan biasa yaitu gimana? Berapa dulu? Iya, 9 dulu ya. 9, tadi Ibu tulis yang tadi dulu. 9 dikali 3 ditambah 5 per 9. Kita kerjakan yang perkalian dulu ya. 9 dikali 3, maka jawabannya adalah
27. Baru 27 ditambah dengan 5. Yaitu berapa anak-anak? Iya, 32. Maka pecahan biasa dari 3, 5/9 yaitu jawabannya adalah 32/9. Sampai sini paham tidak anak-anak? Oke, kita masuk ke contoh berikutnya ya. Kita masuk ke contoh berikutnya. Misalnya, nih Ibu di sini, nomor 3. 21/3. Jika kita ubah ke bentuk pecahan biasa menjadi, iya betul, 3 dikali 2, kemudian hasilnya ditambah dengan 1. 3 dikali 2 jawabannya 6. 6 ditambah 1 yaitu 7. Jadi 7/3. Begitu ya. Paham ya anak-anak ya? Oke. Kita lanjutkan ke bagaimana caranya mengubah pecahan biasa ke pecahan campuran. Tadi kita belajar mengubah dari pecahan campuran ke pecahan biasa, yaitu dengan C dikali A ditambah B per C. Nah, sekarang bagaimana cara mengubah pecahan biasa ke pecahan campuran, yaitu kebalikannya. Nah, cara menyelesaikannya kita bisa menggunakan pembagian. Ingat bahwasanya pecahan itu sama dengan pembagian. Contoh di sini 11/3, artinya 11 dibagi 3. Nah, kita akan menyelesaikan menggunakan pistol ya, pecahan pembagian pistol. 11 dibagi 3. Coba. 11 dibagi 3 bisa tidak anak-anak? Tidak bisa ya, karena di dalam perkalian 3 tidak ada hasilnya yang 11. Maka langkahnya berapa dikali 3 yang jawabannya di bawah 11. Kita coba tulis perkalian 3. 1 dikali 3 jawabannya 3. Kemudian 2 dikali 3. 2 dikali 3 jawabannya 6. 3 dikali 3 jawabannya 9. Kemudian 4 dikali 3 jawabannya 12. Maka yang di bawah 11 adalah 9. Jadi 11 dikali 3, 11 dibagi 3 yaitu jawabannya ini ya, jawabannya 3. Kita tulis di atas, kemudian kita kalikan ke bawah. 3 dikali 3 jawabannya adalah 9. Kita kurangi 11 dikurangi 9, maka jawabannya adalah 2. Nah, 2 bisa tidak dibagi 3? Tidak bisa ya, maka kita tuliskan bahwa 11/3 jika diubah ke pecahan campuran menjadi, kita tulis hasilnya, kemudian kita lihat penyebutnya adalah 3, berarti ini penyebutnya dan ini pembilangnya. Sisanya tulis sebagai pembilang dan pembaginya tulis sebagai penyebut. Jadi 32/3. Ibu bikin contoh lain lagi ya. Ibu bikin contoh nomor 2. Tadi di sini hasilnya adalah 32/3. Sekarang nomor 2 ya. Contoh misalnya 7/2. Jika kita ubah ke dalam pecahan campuran, maka sama dengan 7 dibagi 2. Ya, kita coba menggunakan pembagian pistol. 7 dibagi 2. Oke. 7 dibagi 2. Coba 7 dibagi 2 bisa tidak? Tidak bisa, maka cara menyelesaikannya berapa dikali 2 yang jawabannya di bawah angka 7? Iya betul, 3 dikali 2 ya. Kita tulis angka 3. 3 dikali 2 jawabannya 6. Kita kurangi 7 dikurangi 6 jawabannya 1. Nah, 1 dibagi 2 sudah tidak bisa, maka ini udah selesai ya penyelesaiannya. Maka
pecahan campuran dari 7/2 adalah, kita tulis hasilnya 3, kemudian angka yang di bawah 1/2. Begitu ya, paham? Oke, kita lanjutkan. Ini ada contoh satu lagi. Nah, coba kita selesaikan bersama-sama. 12 dibagi 7. Kita ubah ke dalam pecahan campuran. Ya, 12/7 sama dengan 12 dibagi 7. Kita tulis di sini. 12 dibagi 7. Maaf. Sama dengan 12 dibagi 7. Kita tulis di sini menggunakan pistol. Coba berapa dikali 7 yang jawabannya di bawah 12? Oke, jawabannya adalah 1. 1 dikali 7, 7. Kita kurangi 12 diambil 7, maka jawabannya iya 5. Nah, maka sudah mengetahui bahwa pecahan campuran dari 12/7 adalah, kita tulis hasilnya 1, kemudian sisanya 5 per yang ini 7. Ini jawabannya ya. Selanjutnya, setelah pecahan campuran ada yaitu pecahan desimal. Anak-anak bisa membuka halaman 22. Nah, pecahan desimal itu contohnya di sini ada penulisan 0,1, maka dibacanya 0,1. Kemudian 2,31, bukan 2,31, itu salah ya, maka pengucapannya adalah 2,31 karena angka yang di belakang koma itu tidak ada artinya ya. Jadi cara membacanya 2,31. Kemudian 0,123, bukan 0,123, itu salah. Tetapi 0,123. Nah, pecahan desimal itu kita bisa mengubah pecahan berpenyebut 10 ke desimal. Anak-anak buka halaman 23. Ya, mengubah pecahan berpenyebut 10. Nah, ini contohnya. Di sini ada 1/10. Jika kita ubah ke dalam pecahan desimal menjadi 0,1. Jika penyebutnya 10, maka di belakang koma itu satu angka ya, tidak lebih dari 1. Kemudian 2/10, maka menjadi 0,2. 3/10 menjadi 0,3 dan seterusnya. 5/10 menjadi 0,5. Nah, bagaimana jika ini misalnya pembilangnya itu belasan atau puluhan? Di sini ada contoh 12/10. Jika diubah ke dalam bentuk desimal, kita tulis lagi angka 12 ya. Tulis lagi angka 12, kemudian kita dikasih koma di tengah-tengahnya. Ya. 1, 2, kemudian tulis koma di tengah-tengahnya. Maka 12/10 jika kita ubah ke dalam desimal menjadi 1,2. Begitu. Kemudian contoh lain misalnya seperti ini. Pembilangnya puluhan. Contohnya 24/10. Coba jadi berapa jawabannya? Iya, kita tulis 24, di tengah-tengahnya kasih koma. Nah, maka jawabannya adalah 2,4. Paham kira-kira anak-anak sampai sini? Oke, kita lanjutkan. Nah, sekarang mengubah pecahan berpenyebut 100 ke desimal. Anak-anak buka halaman 24. Oke, kita lanjutkan ya. Mengubah pecahan berpenyebut 100 ke dalam bentuk desimal, halaman 24. Contoh 1/100, maka jika diubah ke dalam bentuk desimal menjadi 0,01. Ingat, di belakang komanya itu 2 angka. Tidak boleh lebih dari 2 angka.
Contoh lain, 2/100 jika diubah ke dalam pecahan desimal menjadi 0,02. Nah, kalau 3/100 menjadi berapa? Iya, 0,03 dan seterusnya ya. Nah, di sini juga ada ya dua angka. Contohnya 11. 11/100. Maka menjadi 0,11. Ya, bukan 0,011 tetapi 0,11. Jadi di belakang komanya ada dua angka, ya, ada dua angka. Contoh lain misalnya 55/100 jika diubah ke dalam pecahan desimal menjadi 0,55. Kalau 99/100 menjadi berapa? Iya, betul. 0,99. Oke, sampai sini paham anak-anak? Oke, kita lanjutkan ya. Nah, di sini ada contoh. Bagaimana jika pembilangnya itu ratusan? Ya, misalnya 123/100. Maka, jika kita ubah ke dalam bentuk pecahan desimal, kita tulis lagi angka penyebut pembilangnya. Maaf, kita tulis lagi angka pembilangnya. Ingat tadi kata ibu, kalau angka yang di bawahnya ratusan, maka di belakang komanya ada dua. Ya, kita tulis 1, 2, 3. Di belakang koma ada 2. 1, 2, koma. Nah, begitu ya. Kemudian, coba di sini ibu udah menulis soal. Coba menurut anak-anak ini jawabannya berapa? Nah, 234/100. Maka jawabannya adalah iya, betul, yaitu kita tulis lagi di sini. Maaf. 2, 3, 4. Di belakang koma ada 2. 1, 2, koma. Nah, berarti jawabannya adalah 2,34. Begitu. Paham anak-anak? Oke. Kita lanjutkan. Nah, bagaimana jika kita mengubah pecahan berpenyebut 1000 ke bentuk desimal? Boleh dibuka halaman 25. Di situ ada contohnya. 1/1000. Maka di belakang komanya ada 3 angka ya. Ada 3 angka. 1/1000 maka menjadi 0,001. 1000 itu nolnya ada berapa? Ada 3. Kita tulis lagi 3 angka tersebut ya. Cuman di belakang komanya ada 3 angka. Kemudian 3/1000 menjadi 0,003. Nah, bagaimana kalau bentuknya ratusan? Pembilangnya 125/1000. Jika diubah ke dalam bentuk desimal menjadi 0,125. Begitu. Nah, kalau misalnya pembilangnya ribuan. Contoh 1252/1000. Nah, bagaimana cara menyelesaikannya? Kita tulis lagi angka yang pembilangnya 1252. Kemudian kita hitung di belakang komanya ada 3 angka. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Kemudian koma. Begitu. Nah, di sini ada soal 2351/1000. Nah, jika diubah ke dalam bentuk desimal menjadi berapa? Iya, betul. Kita tulis lagi angkanya. 2, 3, 5, 1. Di belakang koma ada 3 angka. 1, 2, 3, koma. Maka jawabannya adalah 2,351. Oke, paham ya? Oke, kita lanjutkan. Nah, bagaimana mengubah pecahan biasa yang penyebutnya itu tidak sama dengan 10, 100, atau 1000? Nah, bagaimana cara menyelesaikannya? Nah, caranya, coba di sini ada 2/10. Nah, dikarenakan ininya per 10, maka kita tinggal menuliskan saja 0,2, begitu ya.
Kemudian contoh lain. Nah, di sini ada angka 9/4. Penyebutnya bukan 10, bukan 100, bukan pula 1000. Maka cara menyelesaikannya bisa dengan cara dibagi, ya. Nih, Ibu selesaikan menggunakan bagi pistol, ya. 9 dibagi 4. Kita selesaikan. 9 dibagi 4 berapa, anak-anak? Berapa dikali 4 yang jawabannya di bawah 9? Iya, betul, 2. 2 dikali 4 jawabannya 8. Kita kurangi, 9 diambil 8 jawabannya ya 1. Sampai sini udah selesai belum? Belum, ya. Nah, caranya kita yang angka sisanya ditambah dengan 0, angka di atas kita tulis koma. Kalau kalau angka sisa ditambah dengan 0, maka angka hasilnya itu kita tulis koma. Setelah itu, kita selesaikan 10 dibagi 4. Bisa tidak? Oke, kalau tidak bisa berarti berapa dikali 4 yang jawabannya di bawah 10? Berapa jawabannya? Iya, jawabannya adalah 2. Kita tulis lagi 2. 2 dikali 4 jawabannya adalah 8. Kita kurangi lagi. 10 diambil 2 jawabannya adalah 10 diambil 8 jawabannya 2, ya. Kemudian tambahin 0 lagi di sini, jadi 20. 20 dibagi 4 jawabannya adalah 5. 5 dikali 4 jawabannya 20. Kita tinggal kurangi aja, 20 dikurangi 20, maka jawabannya adalah 0. Gitu, ya. Maaf, ini layarnya tidak cukup, nggak apa-apa, ya. Nah, jadi 9/4 jika kita ubah menjadi pecahan desimal menjadi 2,25. Oke? Oke, Ibu bikin contoh lain lagi, ya. Contoh lain. Misalnya, Ibu bikin contoh, misalnya 4 per 10. Maka kita ubah 4 dibagi 10. 4 dibagi 10 bisa tidak? Tidak bisa. Kalau misalnya kasusnya seperti ini, kita tambahkan 0, di atas juga ditulis 0, bentar. Kita ditulis 0, ya di atasnya, ya. 0, 40 dibagi 10. Berapa dikali 10 yang jawabannya 40? Iya, jawabannya adalah 4. 4 dikali 10, 40. Kita kurangi 0. Maka 4/10 jika kita ubah menjadi pecahan desimal menjadi 0,4. Oke, ya, paham, ya? Oke. Kita lanjutkan menentukan nilai tempat pecahan. Anak-anak boleh dibuka halaman 27. Ya. Bagaimana cara menentukan nilai tempat pecahan? Di sini ada contohnya 0,2. 0 kedudukannya sebagai tempat satuan, 2 sebagai tempat persepuluhan. Kalau misalnya di belakang komanya ada 2 angka, maka contoh 5,25. 5 sebagai satuan, 2 sebagai persepuluhan, 5 sebagai satuan perseratusan. Ya. Ibu ulangi lagi 5,25. 5 yang pertama yang paling depan sebagai satuan, 2 sebagai puluhan, dan 5 sebagai ratusan. Nah, bagaimana kalau 4 angka? Contoh A, B, C, D, E. A sebagai satuan, B sebagai sepuluhan, C sebagai ratusan, D sebagai ribuan, dan E sebagai puluh ribuan. Begitu, ya. Contoh nomor 1.
Gue sudah membuat contoh di sini. Nilai tempat 3 dari pecahan 0,3 adalah, iya, jawabannya adalah per 10. Jawabannya adalah per 10 ya. Nah, kemudian nilai tempat 3 dari pecahan 0,03. Jawabannya adalah per 100. Kemudian nilai tempat 3 dari pecahan 0,003 adalah, iya, per 1000 ya. Bagaimana sih cara membedakannya? Kita lihat di belakang komanya. Kalau satu angka berarti puluhan, kalau dua angka berarti ratusan, kalau tiga angka berarti ribuan. Selanjutnya, pecahan berbentuk persen. Ada di halaman 29 ya. Mengubah pecahan ke bentuk persen ya. Sekarang kita ingat bahwa jika ditulisnya 0,32 itu artinya dengan 32 per 100. Kenapa? Karena di belakang komanya itu ada dua angka, berarti per 100. Maka 32 per 100 itu sama dengan 32%. Ya, karena persen itu dilambangkan seperti ini. Nah, itu artinya per 100 ya, persen itu per 100 begitu. Nah, kalau misalnya, di sini 0,32 itu artinya 32 per 100 dan disebut juga dengan 32%. Di sini ada contoh, anak-anak bisa lihat di sini. Tentukan pecahan dalam bentuk persen. Nomor 1, 0,12. Ingat, kalau di belakang komanya ada dua angka, berarti dia ratusan, menjadi 12 per 100. 12 per 100 berarti 12 persen. Ingat, per 100 itu sama dengan persen. Ini ya, ini rumusnya. Per 100 itu persen, gitu ya. Maka kalau misalnya 12% atau 12 per 100, maka 12%. Nomor 2, 0,1. Jika diubah ke dalam bentuk persen menjadi, iya, 0,1 itu sama dengan 0,10 ya. Artinya 0,10 itu 10 per 100 sama dengan 10%. Pokoknya tiap per 100 itu persen ya. 0,6 artinya 0,60. Berarti itu 60 per 100 ya. Begitu. Kemudian ingat, kalau misalnya 0,1 itu artinya 1 per 10 ya. 1 per 10 jika diubah ke dalam persen, kita tinggal dikali dengan 10 aja. 1 per 10, 1 dikali 10, 10 dikali 10, 1 dikali 10, 10. Kemudian 10 dikali 10, 100. Berarti 10 per 100 sama dengan 10%. Begitu. 0,123 itu kan ribuan ya, karena di belakang komanya ada 3 angka, berarti 123 per 1000. Kita sederhanakan, 1000 dibagi berapa biar hasilnya 100. Maka di sini 1000 dibagi 10. Kalau penyebutnya dibagi 10, maka pembilang juga harus dibagi 10 dan hasilnya adalah 12,3%. 2 per 5. Jika diubah ke dalam bentuk persen, bagaimana caranya? Ingat, kita menggunakan pecahan atau persamaan pecahan ya. Nah, 2 per 5 berapa dikali 5 yang hasilnya 100. Kalau misalnya penyebut dikali angka tersebut, berarti di atas juga harus dikali dengan angka yang sama, yaitu dikali 20. 5 dikali 20, 100. 2 dikali 20, 40. Berarti 40 per 100. Nah, di sini ada contoh. Contoh nomor 1, 0,17. Itu artinya sama dengan 0,17 itu sama dengan 17 per 100. Berarti jawabannya adalah 17%. Ini persen seperti ini lambangnya ya. Nah, gitu. Kemudian nomor 2, 0,7. 0,7 itu
sama dengan 7/10. Kita tulis di sini 7/10. Nah, ini penyebutnya bagaimana harus menjadi 100, maka kita dikali dengan 10. 7 dikali 10, 70. 10 dikali 10, 100. Maka 70/100 sama dengan 70%. Nah, coba nomor 3. Bagaimana cara menyelesaikannya? 7/50. Jika kita ubah menjadi persen, maka kita menyederhanakan. 7/50 kita sederhanakan. Atau 50 dikali berapa yang jawabannya 100, maka jawabannya adalah dikali 2. 7 dikali 2 jawabannya 14. Kemudian 50 dikali 2 jawabannya adalah 100. Maka 7/50 itu jika diubah ke dalam bentuk persen, 14%. Paham tidak anak-anak sampai sini? Mudah-mudahan paham ya. Oke, nah ini sebagai bahan evaluasi, silakan anak-anak untuk mengerjakan tugas ini ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.